Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Humaira dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul kota Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada di bagian sebelah barat daya kota Surabaya. Mojokerto juga pertama kali diresmikan sebagai kabupaten pada 9 Mei 1923, sehingga Mojokerto menjadi wilayah tertua ke-10, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Julukan kota Mojokerto adalah kota onde-onde, karena di Mojokerto, Jawa Timur, ada salah satu kuliner terkenal, yaitu onde-onde Mbok Liem, yang telah berdiri sejak tahun 1929. Asal-usul nama Mojokerto. Mojokerto dulu disebut dengan nama Japan. Nama Japan muncul setelah adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian tersebut membagi wilayah Kesultanan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Atas dasar pembagian tersebut, wilayah Japan atau Mojokerto dan Wirosobo, sekarang Mojoagung, kemudian dipecah. Wilayah Japan untuk Kesultanan Yogyakarta, sementara Wirosobo untuk Kasunanan Surakarta. Setelah itu muncul perjanjian lain antara Sri Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Inggris Raffles. Melalui perjanjian itu, Sultan menyerahkan Japan dan beberapa wilayah lainnya kepada Inggris. Karena Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta sempat bersatu untuk melawan Inggris, tetapi gagal. Mereka lantas dihukum. Nama Mojokerto juga berhubungan dengan Kerajaan Majapahit yang banyak meninggalkan benda-benda purbakala di wilayah ini. Mojokerto merupakan bekas ibu kota Kerajaan Majapahit, kerajaan besar di Nusantara yang berdiri antara abad ke-13 hingga abad ke-15. Mojokerto merupakan tempat yang pertama kali disinggahi oleh Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Sewaktu melakukan perjalanan menuju Lumajang, sebelum Raden Wijaya menginjakkan kaki di Mojokerto, daerah ini berbentuk padukuhan kecil yang kemudian berkembang menjadi ibu kota Kerajaan Majapahit. Bukti keberatan Kerajaan Majapahit di Mojokerto dapat terlihat dari beberapa situs yang masih eksis hingga saat ini. Hampir di setiap sudut Mojokerto ditemukan beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit, salah satunya di Trowulan. Terdapat benda-benda seperti pecahan tembikar, keramik, yoni, mata uang logam, sumur kuno, dan banyak candi. Salah satu sumber sejarah yaitu kitab Negakaratagama, Pupuh 7, 10 baris 1 menyebutkan bahwa Japan merupakan tempat pertama yang disinggahi Raja Majapahit, Hayam Wuruk, dalam perjalanannya ke Lumajang. Menyinggahi beberapa daerah di Jawa Timur dan tercatat ditemukannya banyak asrama dan candi. Ini berarti Japan pernah dijadikan sebagai tempat para pendeta dan menunjukkan kedudukannya sebagai kota lama dan pernah menjadi pusat administrasi Kabupaten Japan. Dihubungkan dengan berdirinya Kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya melalui pembukaan kawasan hutan tarik atau trik, kemungkinan sudah adanya Japan sebagai wilayah pendukuhan kecil yang akhirnya berkembang menjadi perkotaan dan sebuah kerajaan besar Majapahit. Bahkan pada masa sebelum Majapahit, telah ada pemukiman seperti yang tertuliskan pada beberapa prasasti yang menyebutkan adanya pemukiman di sebuah desa tidak jauh di sebelah barat desa Tarik. Disebutkan pula calon Arang mengerjakan kegiatannya di kubur Lemah Abang yang terletak dekat Trowulan. Pada masa berikutnya, yaitu pada masa perjuangan kemerdekaan, Mojokerto dan Mojoagung masih berperan penting sebagai basis pertahanan terhadap agresi militer Belanda. Terlepas dari perubahan nama Japan atau Mojokerto, terbukti bahwa kota Mojokerto sekarang merupakan bagian dari Japan di masa silam, berkembang sebagai pusat administrasi pemerintahan. Demikian peran penting Japan atau Mojokerto sepanjang sejarahnya di masa lampau.
Daerah Mojokerto ini telah mewarnai panggung sejarah Jawa Timur sejak masa prasejarah hingga masa-masa sesudahnya. Penemuan manusia purba di beberapa perning mempunyai nilai penting bagi wilayah Mojokerto sebagai hunian masa lalu atau prasejarah. Pada masa klasik, Mojokerto memegang peranan penting dengan adanya Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan terbesar di Indonesia, yang tinggalnya tersebar di daerah Trowulan dan sekitarnya. Pada masa kolonial, Mojokerto yang merupakan perubahan dari nama Kabupaten Japan yang wilayahnya meliputi Japan dan Wirosobo, memegang peranan yang cukup penting sehingga daerah tersebut disahkan sebagai karesidenan pada tanggal 19 Mei 1928 sebagai daerah otonomi yang mandiri. Tentunya banyak dibangun infrastruktur sebagai penunjang kegiatan pemerintahan maupun perekonomian yang hingga sekarang masih bisa dilihat seperti bangunan perkantoran, stasiun, dan lain-lain. Kampung halaman kami ada bernama Kaumana yang artinya kaum beriman, terletak di tengah-tengah kota di dekat alun-alun Mojokerto, tepatnya Kampung Sido Gede, Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit, Kulon, Kota Madia, Mojokerto. Di kampung kami berdekatan dengan Masjid Agung Mojokerto. Selain Kota Madia juga ada Kabupaten Mojokerto. Untuk di daerah Mojokerto, setiap kecamatan ada desa atau kelurahan Kauman karena penduduk setempat itu beriman. Adapun di sini kami beri contoh 2 kecamatan yang ada nama Kauman. Untuk Kauman tempat orang tua kami tinggal itu ada di Kecamatan Prajurit, Kulon, masuk dalam wilayah Kota Madia. Adapun untuk nama Kauman yang ada di Kecamatan Soko itu termasuk wilayah Kabupaten Mojokerto karena seperti yang dikatakan tadi bahwa Kauman adalah kaum beriman yang biasanya dekat dengan masjid. Kami keturunan orang Mojokerto, Jawa Timur asli berasal dari keturunan Majapahit yang patinya bernama Gajah Mada dan ada salah satu raja yang namanya banyak diabadikan menjadi jalan dan kodam antara lain kodam Brawijaya ada di Surabaya, Malang. Demikian Jalan Brawijaya ada di mana-mana terletak di Jawa Timur dan namanya diabadikan di Universitas Brawijaya yang ada di Jawa Timur. Untuk Jalan Brawijaya hampir tersebar di seluruh wilayah kota yang ada di Jawa Timur, termasuk universitas yang ada di Gajah Mada yang ada di Yogyakarta karena termasuk nama Pati dari Majapahit. Keunikan yang ada di Mojokerto itu ada beberapa candi di Trowulan, Mojokerto dan ada juga yang beberapa candi Keunikan yang ada di Mojokerto itu ada beberapa candi di Trowulan Mojokerto dan ada juga patung Siddhartha Gautama yang lagi tidur di Trowulan sepanjang kurang lebih 25 meter. Baik, saya akan menjelaskan ciri khas kebudayaan Mojokerto. Yang pertama, tradisi Grebek Suro Majapahit. Tradisi Grebek Suro Majapahit adalah tradisi tahunan yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Suro, kalender Saka. Tradisi ini dipelopori oleh Yayasan Among Tani. Rangkaian kegiatannya antara lain ziarah ke makam leluhur dan pahlawan, pentas kesenian dan makanan rakyat, Grebek Suro atau arak-arakan dengan kostum era kejayaan Majapahit dan ditutup dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Tradisi Grebek Suro secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bagian dari ruat agung atau permohonan keselamatan dan kesejahteraan bagi bumi Nusantara. Yang kedua, wayang kulit. Dalam kitab Arjuna Wiwaha diungkapkan bahwa kesenian wayang sudah berkembang dan digemari masyarakat sejak zaman Air Langga Raja Kahuripan, yang menurut beberapa sumber sejarah ditenggarai
terletak di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dari sumber cerita Jawa menerangkan bahwa kesenian wayang juga dikembangkan pada masa pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya di Mamenang, Kediri sejak tahun 1930. Di Kabupaten Mojokerto, kesenian wayang kulit dikembangkan oleh Ki Dalang Ki Asmoro dari Bejijong Trowulan dengan ciri khas daerah wayang versi Trowulan. Dalang Ki Asmoro boleh dikatakan perintis dan sekaligus sebagai guru dari dalang-dalang di Kabupaten Mojokerto yang dikenal hingga saat ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang makanan khas dari Mojokerto. Yang pertama, onde-onde. Onde-onde merupakan makanan khas Kabupaten Mojokerto. Keberadaan onde-onde bahkan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Saking populernya makanan ini, Mojokerto mendapat julukan sebagai kota onde-onde. Onde-onde bisa Anda temui dengan mudah di berbagai daerah di Mojokerto, khususnya pasar tradisional dan pedagang kaki lima. Makanan onde-onde sendiri merupakan sejenis onde kue, jajanan pasar yang bahkan sudah populer di seluruh penjuru tanah air. Onde-onde dibuat menggunakan bahan dasar tepung terigu atau tepung ketan yang selanjutnya digoreng atau direbus. Setelah itu, permukaan onde-onde ditaburi dengan wijen. Terdapat berbagai macam varian rasa onde-onde seperti onde-onde isi coklat misalnya. Namun yang paling terkenal dan umum dijumpai adalah onde-onde isi kacang hijau yang merupakan khas Mojokerto asli. Selanjutnya, kerupuk rambak. Kerupuk rambak adalah jenis kerupuk yang unik dan langka karena jika Anda memakannya, maka kerupuk biasanya akan menyangkut di tenggorokan dan tentu Anda harus sedia air putih untuk mendorongnya masuk ke perut Anda. Meski begitu, kerupuk ini sangat digemari dan sering menjadi oleh-oleh khas bagi yang telah berkunjung di Mojokerto. Anda bisa menjumpai penjual kerupuk rambak ini di daerah Bangsal dan Trowulan. Di daerah tersebut, para penjual kerupuk rambak berjejer menyajikan aneka kerupuk rambak lengkap dengan berbagai varian kerupuk rambak sendiri. Terbuat dari bahan dasar kulit sapi, namun terkadang dalam pembuatannya, bahan yang digunakan bisa berbeda-beda. Bisa menggunakan udang ikan ataupun ketela pohon sebagai pengganti kulit sapi. Rasanya yang khas tentu membuat Anda ketagihan ingin mencobanya kembali. Baik, selanjutnya tempat wisata Mojokerto. Yang pertama, Mahavihara Majapahit merupakan salah satu tempat wisata yang terbilang unik dan menarik karena di sana Anda akan melihat patung Buddha tidur yang sangat identik dengan tempat peribadatan umat Buddha. Patung tersebut berada di samping vihara, memiliki ukuran yang besar dan menjadi patung Buddha tidur berwarna emas terbesar dan menjadi patung Buddha memiliki ukuran yang besar dan menjadi patung Buddha tidur berwarna emas terbesar ketiga di dunia. Itulah yang menjadi salah satu keunikan dan daya tarik wisata tersendiri bagi para pengunjung untuk datang ke Mahavihara Majapahit di desa Bejijong, Mojokerto tersebut. Selanjutnya, kolam renang Mojokerto. Selain candi dan lokasi bangunan bersejarah, ada pula kolam Segaran yang terletak di Kecamatan Trowulan, Kota Mojokerto yang dipercaya sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit. Kolam ini memiliki ukuran yang sangat besar sehingga dianggap sebagai salah satu simbol atau bukti kejayaan Keraton Majapahit pada masa itu. Bahkan sampai saat ini kolam Segaran yang ada di Desa Segaran dianggap sebagai kolam kuno terbesar yang ada di Indonesia. Baiklah, itulah cerita sejarah dan asal-usul terbentuknya Kota Mojokerto, Jawa Timur. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.